kita sebut dengan metode yang namanya pengecohan. Ya, kita mulai. Guru mulai sama ibunya. Apa? Terlalu kenceng nggak? Pas. Biar kenceng. Enak di bapak, sakit di sini ya. Nanti bayar Pak. Ini Bapak Ibu, ngekop namanya Bapak Ibu. Jadi kalau ngekop ini yang dipakai Bapak Ibu adalah di bagian tempurungnya atau cangkangnya dari yang namanya gobuginya Bapak Ibu. Nah, berapa lama Bapak Ibu melakukan ini? Paling lamanya 5 sampai dengan 10 menit. Satu harinya 3 kali. Karena harus berdua Pak. Iya harus. Kalau sendirian mah susah sih Pak. Iya, kalau mau sendirian pakai contoh. Bagusnya nempel di kulitnya. Nih ya, Bapak Ibu ya. Bagusnya nempel ke kulit. Kenapa nempel ke kulit? Bapak Ibu hasilnya lebih maksimal. Jadi Bapak Ibu boleh sedikit yang namanya Bapak Ibu gosok ya, tekan di bagian yang kurang enaknya, sedikit tekan, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Kalau yang misalkan yang di Bapak Ibu dikasih penekanan ini memang mengatakan tidak terlalu berat ataupun tidak terlalu sakit, nggak apa-apa, sedikit ditekan ya. Berarti maaf nih, kalau ada saudara atau keluarga ibu bapak yang punya masalah di bagian paru-paru, jadi berarti gosoknya di bagian tulang punggung. Ada masalah juga bapak ibu di bagian lambung, gosoknya tinggal turunkan sedikit, bapak ibu tekan sedikit di bagian belakang untuk bagian lambung. Sama kalau bapak ibu punya masalah di bagian tulang leher, atau bapak ibu sakit insomnia, susah tidur, atau bapak ibunya sakit darah tinggi, tekannya di bagian leher. Kenapa? Leher ini saraf menuju ke bagian kepala, Bapak Ibu. Punggung ini menuju ke bagian organ dalam, paru-paru, limpa, jantung, sampai dengan lambung itu. Dan kalau misalkan kakinya sakit, Bapak Ibu bisa mulai dari bagian pinggang. Sebenarnya pinggang ini sejajarnya mana? Bapak Ibu lihat pusatnya aja. Pusatnya ini yang di tengah, kalaupun bodong namanya tetap pusat. Ya, pusat, tarik ke belakang, itu sudah masuk ke area bagian pinggang. Ya, jadi kalau Bapak Ibu maaf nih, sakit pinggang yang luar biasa, ini boleh ditekan, angkat dikit, tekan lagi, angkat dikit, tekan lagi, angkat sedikit. Nah, sampai ke bagian tulang ekor juga Bapak Ibunya bisa. Oke? Siap? Oke. Sekarang ini Bapak Ibu seperti contoh dulu yang dia turun. Nah, ini bisa dipakai Bapak Ibunya sama seperti contoh dulu. Nah, jangan pakai yang geriginya ya, pakainya yang halusnya. Karena kalau ibu bapak pakai yang namanya gerigi, takutnya kulit ibu bapaknya nanti luka. Oke? Terus untuk yang namanya bapak ibu pengurutan dan dikasih seperti yang namanya kehangatan, bapak ibu tinggal gosok di bagian tubuhnya yang tidak enak. Inti yang paling utamanya bapak ibu adalah di bagian yang namanya tulang belakang. Habis di bagian tulang belakang, boleh nggak di bagian depannya? Boleh, tidak ada masalah sama sekali. Paham nggak? Gimana rasanya? Ya lumayan. Lumayan ya. Habis dibayar ya. Enak asal digaruk-garuk. Nah, ini metode daripada yang namanya Bapak Ibu kita buat di bagian belakang. Nah, baru sebentar aja Bapak Ibu ini sudah seperti orang kerokan merah Bapak Ibu di bagian belakang ya. Tapi ingat, kalau Bapak Ibu tidak menggunakan untuk masak ini jangan dibersihkan, jangan dicuci, nggak perlu. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai masak, nggak apa-apa Bapak Ibu, pakailah untuk masak. Tapi sebelum masak, Bapak Ibu rendam dulu pakai air hangat. Oke?
setelah rendam air hangat, baru Bapak Ibu yang namanya boleh dilakukan untuk menggunakan Bapak Ibunya masak. Siap? Siap. Oke, siap. Pak, boleh bangun. Enak apa? Oke. Bayar Pak. Duduk Pak. Bayar. Duduk dulu. Duduk. Sudah? Kita masuk ke area wajah. Nih, tetap pakai yang lembutnya. Tapi kalau Bapak Ibu kemarin ada yang coba di sini, namanya Mak Aisyah dari daerah Bapak Ibu Karangwangun. Beliau cobain searah dengan jarum jam, pakai yang gini. Tapi penekanannya tidak terlalu kencang, Bapak Ibu. Diputar, pokoknya Bapak Ibu 3 kali pemutaran. Tapi nggak terlalu kencang, nggak sakit kan Pak? Nah, enak ya. Kurang kencang. Kurang kencang dikit, jadinya kena. Kurang kencang dikit katanya. Oke. Itu untuk titik akupuntur di bagian wajah. Kalau mau gunakan belakangnya atau di bagian cangkangnya, gampang. Bentar. Tariknya ke samping. Jangan tarik ke bawah. Apalagi Bapak Ibu kelopak matanya yang sudah turun, ini pakai. Ingat tariknya ke samping ya, bukan ke bawah. Karena kalau ke bawah nanti jadi kelewer-kelewer. Nah, tariknya ke samping. Sama, ini juga nggak perlu Bapak Ibu lakukan sampai setengah jam, nggak perlu. Cukup 10 menit, tapi 3 kali Bapak Ibu itu lebih bagus. Tarik juga yang kirinya. Jangan yang kanan saja Bapak Ibunya. Yang kiri juga boleh. Oke. Siap. Oke. Waktu nanti Bapak Ibu tepat di bagian hidung, ini agak sedikit tekan. Ini apa? Supaya hidung ibu bapaknya bukan makin mancung. Tapi tujuannya Bapak Ibu, penciuman Bapak Ibunya lebih tajam, ya. Pelan aja Bapak Ibu. Sudah? Ini untuk mata juga Bapak Ibu dari bagian alis. Punten ya Pak? Ya. Sama di sini. Oke, sip. Nah, ini Bapak Ibu lakukan seperti ini. Jadi lakukan Bapak Ibu lebih bagus 10 menit, tapi 3 kali Bapak Ibu lakukan setiap hari. Oke? Sekarang saya pakai yang kasar. Maaf ya Pak, Bapak harus cerita jujur. Punten sebelumnya, walaupun saya tahu ini fitrah, tapi ini untuk mencobakan langsung. Ini bisa sebagai sisir. Enak kan? Enak. Baik. Jadi Bapak Ibu, ini bisa digunakan untuk kayak sisir, tapi sekali lagi penekanannya jangan terlalu kencang. Sudah? Terus kalau ada masalah di bagian maaf ya Pak, pendengaran, gosok dari belakang. Setelah Bapak Ibu menggosok di bagian yang namanya tulang leher, gosok di bagian belakang, kanan sama kiri. Sekali lagi Bapak Ibu, ini digosok bukan cuma yang sakitnya saja, misalkan sebelah kanan, tapi sebelah kirinya juga harus digosok. Kenapa? Karena syaratnya sepasang, bukan cuma satu, kanan sama dengan kiri. Oke? Terus yang paling harus Bapak Ibu lakukan paling banyak adalah untuk tangan sama dengan kaki Bapak Ibu yang baal. Ini yang paling penting. Kenapa? Berarti Bapak Ibu buratnya sehat, lagi bersih. Nah, sakit nggak? Kurang kenceng. Nah, jadi Bapak Ibu ini sebagai akupuntur di bagian tangan, bisa digunakan yang bergerigi boleh, atau pakai kepalanya gobugi. Nanti dikasih Bapak Ibu ya kertasnya,
Jadi Bapak Ibu bisa lakukan yang namanya Bapak Ibunya untuk Bapak Ibu pakai di bagian yang namanya jari-jari tangan sama dengan jari-jari kaki. Tangan kanan, tangan kiri, Bapak Ibu boleh pakai yang namanya dengan menggunakan gobuki. Karena waktu Bapak Ibu menggenggam gobuki, secara otomatis organ dalam ibu Bapak yang menuju ke bagian saraf telapak tangan itu Bapak Ibunya akan cepat yang namanya terjadi rangsangan saraf. Bapak Ibu, gobuki ini spesialisnya Bapak Ibu selain bukan hanya untuk di bagian tulang belakang, dia lebih bagus daripada congaru dan congacil karena Bapak Ibunya bisa juga digunakan sampai Bapak Ibu memasak makanan ibu Bapak sehari-hari. Bisa digunakan dalam minyak goreng, bisa digunakan dalam air panas, bisa digunakan Bapak Ibu masak nasi dan lain sebagainya bisa. Oke? Itu dulu informasi dari saya sama dengan Guru Bulan. Tepuk tangan yang meriah.